Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jemaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ada 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah. Yang kedua, syukur dengan lidah, dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan ilahi. Syukur dengan hati mengantarkan manusia untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Syukur ini juga mengharuskan yang bersyukur menyadari betapa besarnya kemurahan dan kasih sayang ilahi sehingga terlontar dari lidahnya pujian kepadanya. Korun yang mengingkari keberhasilannya atas bantuan ilahi dan menegaskan bahwa itu diperolehnya semata-mata karena kemampuannya, dinilai oleh Al-Quran sebagai kafir atau tidak mensyukuri nikmatnya. Baca kisah Korun dalam surah Al-Qasas. Seseorang yang bersyukur dengan hatinya saat ditimpa malapetaka pun boleh jadi dapat memuji Tuhan, bukan atas malapetaka itu, tetapi karena terbayang olehnya bahwa yang dialaminya pasti lebih kecil dari kemungkinan yang dapat terjadi. Dari sini syukur seperti makna yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip di atas diartikan oleh orang yang bersyukur dengan kata untung. Merasa lega karena yang dialami lebih ringan dari yang dapat terjadi. Yang kedua, syukur dengan lidah. Syukur dengan lidah adalah mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat adalah Allah sambil memujinya. Al-Quran seperti telah dikemukakan di atas mengajarkan agar pujian kepada Allah disampaikan dengan redaksi Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian disampaikan secara lisan kepada yang dipuji, walaupun ia tidak memberi apapun baik kepada si pemuji maupun kepada yang lain. Kata al pada Alhamdulillah oleh pakar-pakar bahasa disebut al lil istighraq.
yakni mengandung arti keseluruhan, sehingga kata alhamdu yang ditujukan kepada Allah mengandung arti bahwa yang paling berhak menerima segala pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh pujian harus tertuju dan bermuara kepadanya. Jika kita mengembalikan segala puji kepada Allah, maka itu berarti pada saat kita memuji seseorang karena kebaikan atau kecantikannya, maka pujian tersebut pada akhirnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kecantikan dan kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, syukur dengan lidah adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Nabi Daud alaihi salam beserta putranya Nabi Sulaiman alaihi salam memperoleh aneka nikmat yang tiada taranya. Kepada mereka sekeluarga Allah berpesan, "I'malu ala Dauda syukran." Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Quran Surah Saba. Yang dimaksud dengan bekerja adalah menggunakan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan penciptaan atau penganugerahannya. Ini berarti setiap nikmat yang diperoleh menuntut penerimanya agar merenungkan tujuan dianugerahkannya nikmat tersebut oleh Allah. Dalam konteks inilah terutama realisasi dan janji Allah. Apabila kamu bersyukur, maka pasti akan kutambah nikmatku. Quran Surah Ibrahim. Betapa anugerah Tuhan tidak akan bertambah kalau setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap hembusan angin yang bertiup di udara, setiap tetes hujan yang tercurah dan langit dipelihara dan dimanfaatkan oleh manusia. Inilah yang dapat kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah Allah. Yang kedua, syukur dengan lidah, dengan mengakui anugerah dan memuji pemberiannya. Dan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Aqulu qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.